Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami adalah peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 lingkup Kementerian Dalam Negeri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 lingkup Kementerian Dalam Negeri tentang analisis isu global dengan tema berita bohong atau hoax. Dengan pemateri Bapak Dr. Andes Suparjana, MSI, MA, MPA. Sebelum kita masuk pada video atau materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 kelas C5. Yang pertama adalah saya sendiri, nama Lazio Toto Azmi, asal pendaftaran Provinsi Lampung. Saat ini berorientasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Yang kedua adalah Christian Renaldi, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini berorientasi pada Inspektorat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga adalah Dahana Daru Harfianto, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini berorientasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang keempat adalah Jeffrey Aprianto, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini berorientasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terakhir adalah Muhammad Fahriza Irwani, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini berorientasi pada Badan Perencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kita sekarang masuk kepada materi. Yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong yang tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat-buat seolah-olah benar. Hoax merupakan berita palsu yang sekarang sedang marak di masyarakat. Fenomena hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi, termasuk di Indonesia, khususnya media sosial. Hoax dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai informasi yang diterimanya. Sebagai pesan, informasi palsu dan menyesatkan, hoax juga dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya. Selanjutnya adalah hukum tentang hoax. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Fokus yang kami angkat adalah yang pertama, beberapa faktor penyebab cepatnya beredarnya berita hoax. Yang kedua, beberapa dampak negatif yang dihasilkan berita hoax. Dan yang terakhir, beberapa cara mengatasi berita hoax. Ya, selanjutnya pada slide ini yaitu faktor cepat beredarnya berita hoax. Yang pertama, masyarakat Indonesia sendiri yang dinilai tidak dapat berdemokrasi secara sehat. Jadi bisa dibilang masyarakat Indonesia masih berdemokrasi secara sakit, tidak sehat tadi. Kedua, kebanyakan masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Yaitu masyarakat Indonesia sudah mungkin jadi kebiasaan atau budaya yang buruk, kepribadian yang buruk karena sering berbicara itu tanpa data, tanpa adanya fakta, tanpa adanya pembuktian bahwa yang mereka bicarakan itu benar. Yang ketiga, masyarakat Indonesia juga memiliki sifat suka berbincang, ngobrol-ngobrol, ngerumpi, maka yang diterima itu lalu disebarkan tanpa ada verifikasi terlebih dahulu. Nah, itulah hal yang sering menjadi penyebab atau faktor yang dapat menyebabkan berita hoax itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, kabar angin, padahal mereka tidak tahu kebenarannya bagaimana, sudah komen duluan, emosi duluan. Nah, itulah makanya dari itu mulutmu adalah harimau tadi, itu benar. Itu yang dapat menyebabkan hoax. Balik bikin diri kita sendiri, apakah kita sudah memilah untuk berbicara, yang sampai itu menjadi fitnah yang ujung-ujungnya dapat menjatuhkan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan
presentasi teman saya sebelumnya. Isi analisa dampak negatif yang dihasilkan berita hoax. Yang pertama, hoax akan menyasar emosi masyarakat. Yang kedua, menimbulkan opini negatif sehingga menimbulkan disintegrasi bangsa. Yang ketiga, menimbulkan provokasi dan agitasi negatif. Yang keempat dan terakhir, menyulut kebencian, kemarahan, dan hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya. Jadi sangat jelas ya bahwa dampak yang dihasilkan oleh berita hoax sangat-sangat merugikan bagi orang banyak. Saya akan mempresentasikan yaitu bagaimana cara mengatasi berita hoax. Yang pertama-tama, berhati-hati dengan judul yang bersifat provokatif. Kedua, cermati terlebih dahulu alamat situs. Ketiga, periksa terlebih dulu fakta. Keempat, cek keaslian dari foto. Dan yang terakhir, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Dan yang berikutnya yaitu pemecahan masalah dalam cara mengatasi berita hoax. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat diagram alir deteksi hoax. Yang pertama-tama, setelah kita menerima informasi via media sosial, apakah kita sudah yakin bahwa informasinya benar? Jika ya, apakah informasinya bermanfaat? Jika tidak, jangan dibagikan. Jika ya, silahkan dibagikan. Kembali ke alir pertama, setelah kita menerima informasi via media sosial, apakah kita sudah yakin informasinya benar? Jika tidak, mari kita cek kebenarannya melalui Google dengan menggunakan kata kunci tertentu. Berikutnya, apakah sumbernya dapat ditemukan? Jika tidak usah dibagikan. Jika ya, apakah informasinya bermanfaat? Jika pun tidak perlu dibagikan. Jika bermanfaat, silakan dibagikan. Peristiwa penyebaran berita hoax yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan berbagai keresahan pada masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi individu yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita dan informasi yang tersebar. Dan pemerintah diharapkan lebih giat lagi merespon berita hoax yang beredar sehingga dapat minimalisasi kegaduhan atau keresahan pada masyarakat. Dan pemerintah lebih giat dalam menggalakkan undang-undang ITE. Maka dari itu, kegiatan tersebut akan meminimalisasi penyebaran berita hoax yang terjadi di Indonesia agar masyarakat lebih bijaksana terhadap berita-berita yang tersebar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Dan kita semua juga terhindar dari dampak buruknya hoax. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.